di dalam sesi seperti ini Bu, kan ini kan melihat seperti ini masih dugaan memang, tapi untuk case-nya Bu Atalinya, Bu Cintanya sendiri bagaimana sih Bu? Kan dia diserang, maksudnya mendengar pemberitaan ini suaminya sendiri yang melakukan perselingkuhan. Ya jelas untuk ibunya Ibu RK jelas suatu yang cukup menyakitkan. Siapapun istri pertama tidak mau adanya istri kedua, kecuali dengan kondisi tertentu. Misalnya istri pertama sakit lalu dia mengizinkan, tapi secara rata-rata kan tidak mau. Jelas ya sangat sakit hati dan kecewa karena telah membina rumah tangga sampai belum menjadi gubernur, akhirnya jadi gubernur kok jadi berbeda. Bunda mungkin melihat fenomena yang wanita-wanita atau laki-laki ya, mungkin ya para pelakor tersebut, dari sisi psikologisnya sendiri mereka yang sepertinya senang saat merebut pasangan orang lain dan mereka merasa bangga. Mungkin itu Ya, sekarang ada gangguan mental atau seperti apa? Sekarang pertama, keseluruhan masyarakat itu banyak sekali yang sudah tidak mengikuti norma, apa yang baik, apa yang kurang baik tidak peduli. Apakah dia menjadi pelakor atau dia demi untuk uang atau untuk apa, kan sekarang sudah kurang diperdulikan. Nah, ini kan RK ini kan terlihat kan sebutin banget ya ke Ibu Atali ya. Jika misalnya itu terbenar terbukti, itu kayak seakan punya kepribadian ganda nggak sih Bu? Tanpa diduga-duga kalau dia melakukan perselingkuhan. Punya apa? Kepribadian ganda. Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan kepribadian ganda. Itu ya dia senang saja, tidak kurang setia ke istrinya. Nah kan kabar ini kan pasti kan ada hasil ya. Maksudnya itu kayak anak lah. Apa efek dampak ke anaknya nanti mengetahui dengan adanya isu heboh kayak gini? Tergantung lagi anak, dan nantinya kan kita nggak tahu 10 tahun lagi bagaimana perubahan dalam norma yang ada. Kalau sekarang kemungkinan ya bisa dibully kan, tapi apakah itu jadi persoalan? Kalau dikasih uang cukup, apakah itu dianggap bukan masalah? Alasan laki-laki berselingkuh sendiri Bu, sebagai psikiater melihatnya seperti apa Bu? Ya tidak setia lah. Sekarang kan ya cukup banyak yang akhirnya tidak setia karena normanya juga orang juga nggak peduli. Orang menikah sampai sekian kali juga tidak masalah, menikah dengan banyak orang juga tidak masalah. Jadi masyarakat juga tidak peduli sehingga dia pun lebih bebas. Apa bukan kebutuhan biologisnya yang tidak tersalurkan atau seperti apa Bu? Sebetulnya tidak tersalurkan itu merupakan hal yang relatif. Tinggal tidak tersalurkan. Kita mau mengekang diri, kalau kita lihat dari segala keadaan tidak tersalurkan, misalnya keinginan untuk mempunyai uang yang banyak, apakah kita dengan begitu mudah membunuh orang untuk mendapatkan uangnya? Kan semua tergantung batasan kita, bagaimana kita mengekang diri dan mengikuti apa yang seharusnya. Dalam garis besarnya ini bisa dikatakan ada hubungan uang gitu ya Bu di balik. Pada saat ini kita tidak tahu nanti. Jadi kalau kita lihat pada zaman dulu hubungannya dengan cinta, sekarang itu cinta relatif ya sudah agak kurang, ya sifatnya sementara saja. Tapi kalau uang sifatnya pada banyak orang lebih kekal. Kan ini juga kan si Lisanya ini akhirnya speak up karena sudah tidak diberi nafkah lagi yang seharusnya diberikan tiap bulan itu. Ya dia mungkin mengharapkan nafkah, dan kita harus bayangkan ya, kalau seseorang sedang dalam rayuan, maka akhirnya janji apapun bisa keluar. Apakah janji akan ditepati? Itu belum tentu. Sama juga dengan pada saat dengan istri pertama, janji kesetiaan itu tetap saja ada, tapi kenyataannya kan berbeda. Berarti ini ada kaitannya juga ya Bu sama yang si RK ini lagi tersandung kasus di KPK masalah iklan BJB, makanya uang itu tidak lagi diberi nafkah lagi. Ya, salah satunya adalah mungkin uang itu jadi kurang. Kalau uang jadi kurang, dia terpaksa mengekang diri karena uang. Kalau memang hubungannya adalah uang.
Bu, kan RK sendiri kan sebelumnya dilihat sebagai sosok yang sangat bucin kepada istrinya ya Bun ya. Dan sekarang ada kabar yang tidak mengenakan seperti itu. Itu bisa meningkatkan trust isu nggak sih Bun di masyarakat, khususnya perempuan-perempuan? Justru itu sebetulnya masyarakat ini masih gampang dibohongin. Orang bucin, oh dia hubungannya baik sekali ya, dia setia. Wah, coba kalau saya dapat suami seperti itu. Tapi kita hati-hatinya apa? Orang kalau terlalu bucin, apalagi pada saat sekarang, itu seringkali bukan sesuatu yang betul-betul dalam hatinya, tapi lebih suatu ekspresi untuk ya Ada yang kurang, ditutupi ya. ada yang ditutupi. Dan kita lihat kok misalnya ya, banyak yang bucin padahal sudah cerai. Bukan banyak, terjadi juga. Jadi sesuatu yang berlebih harus kita curigai. Nanti bisa kayak kamuflase gitu Bu ya, kamuflase untuk menutupi diri dia kalau dia selingkuh, terus dia berbuat negatif ke pasangan. Ya, jadi ya itu kamuflase. Jadi ada suatu cerita, ini cerita sebenarnya nih. Itu cerita itu di negara barat. Ada orang tiap kali dijadikan contoh bagaimana baiknya hubungan antara suami istri. Pada saat terakhir, pada saat meninggal, tiba-tiba keluar yang lain, bagaimana? Jadi memang contoh-contoh yang bucin itu cukup banyak, ternyata tidak setia. Kita lihat sebagai contoh yang ekstrim ya. Kalau ada orang kelihatan terlalu seperti bencong, apakah dia betul-betul, kalau misalnya dia pria seperti perempuan, apakah kita percaya dia pria, atau dia wanita? Dia sebetulnya pria, tapi mengkompensir diri secara berlebih sehingga kelihatan seperti wanita. Jadi ini juga mengkompensir secara berlebih sehingga kelihatan seperti setia. Bu, cara terbaik menurut Ibu untuk menyembuhkan diri dan keinginan untuk menjadi seorang pelakor seperti apa Bu? Untuk Cara sendiri untuk menyembuhkan diri untuk tidak menjadi seorang ya sekarang menjadi seorang pelakor kan tinggal dirinya sendiri. Sekarang dirinya sendiri itu ada pengekangan pada keluarga, untuk nanti perkembangan dengan anak, lalu lingkungan juga mengizinkan kan. Jadi harus dilihat dari banyak faktor. Coba semua mengkritik, maka dia juga berpikir lagi untuk jadi pelakor. Dengan begini citra RK sendiri menurun dan mungkin sudah tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat, itu bisa terjadi nggak? Otomatis menurun, karena itu pejabat kalaupun dia sebetulnya sudah mau cerai, bertahan sampai akhirnya nanti jabatannya jatuh baru cerai. Itu kan seringnya terjadi seperti itu. Jadi memang hubungannya dengan prestis dia sebagai seorang pejabat. Apa ini udah juga tanda-tanda Bu Cintanya membenarkan adanya perselingkuhan, karena kemarin pada sholat Idul Fitri itu dilakukan secara terpisah? Berangkatnya terpisah. Datang Masjidnya berpisah. Apa itu Sendiri-sendiri. Bu Cintanya RK sendiri sendiri, sudah mengetahui emang Cinta sendiri. Pak RK ini memiliki hubungan spesial dengan orang lain nggak? Enggak, sekarang berpisah waktu ya. Kalau misalnya sekarang kita sedang kesal ke suami, tergantung kita apakah mau berpura-pura atau mau menjauhi karena kesalnya tidak tahan. Jadi itu kan perorangan akan berbeda. Beberapa masyarakat juga ingin kasus RK dan Lisa itu menjadi clear dengan adanya tes DNA. Menurut Ibu Ya, seperti apa? saya pikir lebih baik. Jadi clearkan dulu. Jadi sudah membatasi masalah keributan-keributan.